Dan beliau ini setiap hari hampir selalu musafahah dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini setiap kali musafahah dengan Nabi selalu tangannya wangi. Maka ketika beliau berpindah ke negeri Syam, ke Syria, banyak orang-orang ingin bermusafahah dengan Sayyidina Anas. Karena Sayyidina Anas pernah musafahah langsung dengan yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Anas beliau merasa saya malu apa gimana, tidak enak. Karena setiap saya musafahah dengan Nabi itu tangan saya wangi. Kemudian saya akan musafahah kepada umat-umatnya Nabi, tangan saya tidak wangi. Maka akhirnya beliau membuat cara yang khusus dari beliau ajarkan kepada muridnya yang paling disayangi, yang di dalam kuburnya sampai sekarang masih sholat, Sayyidina Thabit Al-Bunani radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada umatnya baginda Nabi itu di dalam kuburnya sampai sekarang masih sholat, Pak. Jangan dikira orang itu di dalam kubur tidur aja, enggak. Ada juga yang sholat. Masya Allah. Nah, ngapain Pak sholat di kuburan? Loh, ini satu kemuliaan. Di saat semua orang tidak bisa sholat, dia bisa sholat. Berarti dia punya amalan doa seperti amalannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di antara para nabi, para rasul yang dilihat oleh Rasulullah langsung dalam kuburnya sholat, Nabi Musa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Sayyidina Anas bin Malik setiap hari beliau memakai minyak wangi seperti yang saya sampaikan tadi, saya ajarkan tadi, saya ijazahkan kepada tuan-tuan sekalian. Harapan kita diantaranya nanti ketika kita di akhirat, kalau kita ingin mencari Nabi, mencari Rasulullah untuk meminta syafaat kepada beliau, bocoran syafaatnya sudah diberikan kepada Sayyidina Anas. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Anas, baginda Nabi ditanya oleh Sayyidina Anas, "Ya Rasulullah, kalau di dunia saya nyari tuan muda, saya khadimnya tuan 10 tahun. Tapi kalau nanti di akhirat bagaimana saya nyari tuan? Tuan super sibuk untuk memberi syafaat kepada umatnya yang jumlahnya miliaran, jutaan." Masya Allah. Maka baginda Nabi berpesan kepada Sayyidina Anas, "Anas, nanti kalau kamu ingin cari saya, cari di salah satu dari 3 tempat. Cari di mahsyar, kalau tidak ketemu, kamu cari di sirat, kalau tidak ketemu, kamu cari di mizan." Saya tidak akan pindah dari 3 tempat itu. Insya Allah tuan-tuan. Tapi itu tempatnya beda, luas. Makanya kita perlu petunjuk dalil. Siapa dalilnya? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para alim ulama, para santri, para ustaz,
dan juga orang-orang tua penanggung jawab pondok pesantren Tahfidzul Quran Udil Albab, Masya Allah. Udil Albab seperti kiai saya di Jawa Tengah, Kudus. Nah, tadi ada yang dari Kudus, asal boleh. Masya Allah. Kalau beliau hafal Qurannya di sini setelah besar, kalau saya hafal Qurannya di Kudus ketika kecil. Masya Allah. Namanya rezeki tidak bisa dielakkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita, kumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini dengan penuh mendapat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dengan sanad yang bersambung dari guru-guru kami kepada beliau. Beliau mengatakan, haddatsani Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam, idhab ila haula'i ila ulaikan nafar minal malaikati fasallim, pergilah kamu kepada rombongan para malaikat yang ada di dalam surga, kemudian ucapkan salam kepada mereka. Kemudian kamu perhatikan, kamu belajar bagaimana cara para malaikat menjawab salam kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, pertama kali perintah yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu adalah perintah mencari ilmu. Sebelum perintah-perintah yang lain, perintah mencari makan tidak, perintah mencari minuman tidak, perintah kawin juga tidak. Pertama kali perintah mencari ilmu. Ilmu apa yang dicari? Ilmu cara menjawab salam. Cara menjawab salam ini butuh ilmu, Pak. Tidak sembarangan. Apa kira-kira lafadznya? Maka para malaikat ketika diberi salam oleh beliau, malaikat mengatakan wa alaikassalam wa rahmatullahi. Jadi kata-kata wa rahmatullah ini tidak bisa dikarang, harus belajar pakai ilmu. Nyarinya di mana, Pak? Di surga. Maka kata para ulama, di antara majelis-majelis yang nanti masih ada ketika kita di surga, majelis ilmu seperti ini. Maka kalau kita di dunia masih sering datang ke majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu, insya Allah di alam kubur tidak kaget, di surga pun juga tidak terkejut. Insya Allah. Diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Lum'ah fi Khasa'isi Yaumil Jum'ah, dengan hadis yang diriwayatkan oleh sanadnya beliau bahwa setiap hari Jumat ahli kubur itu kegiatannya ngapain, Pak? Masak-masak. Ahli kubur kegiatannya tidak, kerja juga tidak, ngantor apalagi tidak ada kantor di kuburan. Diceritakan oleh beliau, ahli kubur kumpul di tempat ulama-ulama yang ada pada saat itu.
kumpul di Muhammad bin Wasif, seorang ulama aulia yang terkenal pada zamannya. Kumpul di bulan itu Pak. Jadi kalau kita di dunia ini sering-sering duduk dalam majelis ilmu, semoga saja nanti ketika di alam kubur, ketika di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih langgengkan nikmat yang mulia ini. Sehingga secara tidak langsung, kalau orang itu disenangkan dengan majelis ilmu, berarti tanda bahwa dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, berarti dia Allah mudahkan untuk masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua sebagai ahli-ahli surga. Dan di dalam surga itu diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu isinya bertingkat-tingkat, huruf bertingkat-tingkat. Tingkatnya bagaimana bentuknya Pak? Wallahu a'lam. Tingkatnya bukan seperti tingkat kita di dunia. Tingkatnya itu rumahnya beda-beda. Diceritakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, Mujaddid Al-Thani. Beliau mengatakan dalam kitab maktubannya, saya kadang-kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga derajatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Surganya Sayyidina Abu Bakar itu tinggi sekali, Masya Allah. Jadi tingkat di dalam surga itu seperti bintang-bintang. Ada bintang yang tinggi, ada bintang yang agak rendah, ada bintang yang, tapi semuanya tinggi. Itulah gambaran dari bentuk tingkat-tingkat yang ada di surga. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita bahwa tingkat di antara tingkat-tingkat di dalam surga itu nanti akan kita dapatkan sesuai dengan hafalan Al-Quran kita. Maka kami sangat bergembira hari ini, Masya Allah, bersyukur dengan sungguh-sungguh, karena ada di antara saudara-saudara kita Allah beri karunia menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz yang isinya kurang lebih 6.600 lebih. Berarti surganya nanti segitu. Diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi perintah kepada ahli Quran, wahai ahli Quran, iqra wartaqi. Jadi orang-orang ahli Quran itu nanti di surga dia akan diperintahkan untuk baca Qurannya lagi. Jadi termasuk amalan yang akan kita dengarkan di surga bukan musik, bukan, tapi Al-Quran. Iqra wartaqi, dan setiap kita diperintah untuk membaca satu ayat naik derajatnya, satu ayat naik lagi derajatnya, sampai fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Derajat paling mentok, derajat ayat yang paling terakhir. Ayat berapa toh Pak itu Pak?
Kalau ayat berapa itu sampeyan harus belajar di khusus. Karena untuk penghitungan ayat Al-Qur'an ini ada khilafiyat di kalangan para ulama. Itu kalau ilmu tajwidnya terlalu tinggi. Insya Allah, maka yang sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya, tugas sampeyan masih banyak. Di antaranya mempelajari jumlah-jumlah ayat Al-Qur'an. Sama-sama 7 ayat, tetapi Fatihah itu kan 7 ayat, tetapi cara menghitungnya berbeda. Insya Allah, nah itu pelajarannya di pondok sana. Insya Allah, kita lanjutkan insya Allah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ahli Quran untuk membaca Al-Qur'annya dan menaiki surganya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya kepada ahli Quran. Jadi bukan sembarangan orang yang membaca Quran. Banyak orang membaca Al-Quran, tetapi dia bukan ahli Quran. Sekarang siapa mereka ahlul Quran itu? Ahlul Quran yang dikatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang manusia istimewanya Allah itulah ahli Quran. Siapa ahli Quran itu? Dalam sebuah hadis dikatakan ahlul Quran adalah orang yang setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Ahlul Quran orang yang tidak pernah meninggalkan sholat witirnya. Insyaallah. Ahlul Quran orang yang mempelajari isinya, mengamalkan kandungannya, itulah ahlul Quran. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ini masih ada tugas lagi yang harus kita pelajari, yaitu memahami isi Al-Quran. Maka tidak heran hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, itu metode ngajinya baginda Nabi tidak seperti metode kita zaman sekarang. Kalau sekarang ini santri ngafal sehari 1 halaman bisa. Zaman dulu tidak. Para sahabat ketika ngaji Al-Quran dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka setiap hari cuma 5 ayat, 10 ayat. Coba. 5 ayat. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati